indikasinya sangat jelas akan melakukan aksi, tinggal timing. Pelatihan bela diri, pelatihan militer. Dengan pelatihnya adalah pelaku Karso. Intinya menyiapkan calon pemimpin masa depan yang memahami realita jihad. Patah satu, tumbuh seribu. Meski bukan kalimat yang bijak, namun itulah yang tergambar dari gerakan terorisme di Indonesia. Sepanjang tahun 2020 ini, tidak kurang dari 228 tersangka tindak pidana terorisme ditangkap di beberapa wilayah. Dari ratusan tersangka tersebut, ada 2 nama yang selama belasan tahun menjadi buron tim anti-teror Detasemen Khusus 88. Keduanya adalah Upik Lawanga dan Zulkarnain. Upik Lawanga ditangkap Densus 88 di Lampung 23 November lalu. Upik Lawanga alias Taufik Bulanga adalah salah satu maestro perakit bom dari serangkaian kasus teror bom di tanah air. Pria yang dijuluki Profesor ini menjadi buron polisi sejak teror bom merebak di sekitaran Poso pada tahun 2004 hingga 2006 silam. Sejak saat itu, Upik Lawanga ditetapkan sebagai DPO dan menjadi buron selama 14 tahun. Hingga akhirnya ditangkap di rumahnya di Desa Sri Bawono, Kecamatan Wai Seputih, Lampung Tengah. Tinggal di desa ini selama 8 tahun, Upik Lawanga hidup biasa saja di tengah masyarakat lainnya. Pada warga sekitar, ia memperkenalkan dirinya sebagai Safrudin. Tinggal bersama anak dan istrinya, Upik berternak bebek untuk menopang hidup. Itu sebabnya warga mengenalnya dengan sebutan Udin Bebek. Selama tinggal di Lampung, ternyata Upik tidak berdiam diri. Di tempat tinggalnya, ia membangun bunker. Rumah Upik Lawanga atau rumah Udin Bebek atau Taufik Bulaga, dan rumahnya memang jarak antara warga satu dengan warga yang lain cukup berjauhan. Jadi ketika membuat alat peralatan senjata rakitan tidak terdengar. Di sini ada peralatan-peralatan seperti lem, mur, seperti ini. Dan di belakang saya adalah bunker tempat persembunyiannya yang berukuran 3 x 2 meter. Di sini dengan kedalaman 3-4 meter dengan adanya genangan air seperti ini. Jika ada seseorang yang masuk atau bersembunyi di dalam bunker. Sana ya. Oke. Dan kita sekarang ini berada di atas bunker. Coba kita lihat, ini bunker yang dibuat oleh saudara Upik Lawanga. Jadi bunker ini fungsinya adalah yang pertama untuk Upik bersembunyi, artinya menyembunyikan diri. Sedangkan yang kedua, dia berfungsi untuk menyembunyikan senjata-senjata rakitan yang dibuat. Nah, fungsi juga yang lain adalah berfungsi Upik membuat senjata rakitan di dalam. Maksudnya apa? Supaya kedap suara. Dan untuk menguji ledakan senjata yang dibuatnya supaya tidak terdengar. Dan saya megang sebuah besi.
Sebuah besi ini adalah sebuah bahan yang digunakan untuk menjadi laras. Laras panjang maupun laras pendek senjata rakitan. Saya bisa tunjukkan saat ini. Seperti ini. Ini tungku untuk pembakaran dari besi-besi persenjataan rakitannya. Ini kemudian ini juga tungku yang digunakan untuk membuat senjata rakitan oleh Upik atau Taufik Bulaga. Seperti ini besi-besi sisa bekas pakai atau bekas potongan-potongan yang dia gunakan untuk membuat senjata rakitannya. Dan 14 tahun berstatus buron, ternyata Upi masih terus berhubungan dengan kelompok Jamaah Islamiyah. Setelah 4 tahun mengaku vakum, pria asal Kelurahan Lawanga, Kota Poso ini kembali mendapat perintah untuk merakit senjata. Bunker itu kita bangun, maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin. Sebelum Pak Karto ketangkap, itu dia udah nyuruh bikin senjata, ngasah ilmu itu yang bagus, senjata yang bagus. Nanti disuplai alat yang bagus-bagus juga. Tanggal berapa lupa itu dengan Pak Haidar itu 2016 itu disuruh tutup bagian persenjataan yang berbau militer, disuruh hentikan. Nah di situ terus terang karena aku yang punya ilmu di situ, punya kemauan, terus punya yang pingin beramaliyah buat senjata, aku sangat kecewa aslinya dulu. Udah itu dari tahun 2016 itu udah macet itu pembuatan. Nanti 2020 ini baru mulai jalan lagi. Itu aja kondisi alatnya itu seperti yang ketangkap itu kan nggak maksimal itu. Ya tapi masih bisa. 2020 semenjak 4 bulan sebelum aku ditangkap itu. Pak. Upik Lawanga punya sederet catatan panjang dari serangkaian aksi teror di tanah air. Teror bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan tahun 2009 lalu juga disebut-sebut sebagai hasil rakitannya. Teror bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan di tahun 2009 silam. Bom tersebut juga disebut-sebut sebagai hasil rakitannya. Sepanjang tahun 2020 ini, 64 orang dari kelompok Jamaah Islamiyah ditangkap oleh Densus 88. Dan 23 diantaranya atau hampir separuhnya dicokok di Lampung. Penangkapan ini menandakan simpul-simpul kelompok Jamaah Islamiyah masih terus ada hingga saat ini. Kepolisian bahkan menyebut sedikitnya ada 6.000 anggota Jamaah Islamiyah yang masih aktif saat ini. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansat Mbae menganalisa, bukannya tidak mungkin ada misi tertentu yang sedang disiapkan dalam waktu dekat. Nah, selama ini belasan tahun ini mereka tidak pernah ikut dengan aksi-aksi seperti JAT, JAD itu tidak. Tapi sekarang indikasinya sangat jelas akan melakukan aksi, tinggal timing. Kultur daripada JI yaitu sudah dilakukan survei terhadap target. Tinggal tunggu timing. Nah, timing. Kapan timing itu? Timing itu biasanya itu mereka menunggu event-event, peristiwa-peristiwa penting. Analisa tersebut bukannya tak masuk akal. Sebaliknya, justru harus diantisipasi dan diwaspadai.
Sebab di lapangan, nyatanya kelompok Jamaah Islamiyah ini masih terus bergerilya. Sejak tahun 2012 hingga 2018, kelompok Jamaah Islamiyah di bawah pimpinan Para Wijayanto terus mengirimkan anggotanya ke Suriah. Mereka tidak lain adalah Askari atau pasukan perang dari kelompok Jamaah Islamiyah. Dalam kurun tersebut, mereka merekrut dan mengirimkan Askari untuk berlatih perang ke Suriah secara bergelombang. Joko Priyono adalah orang di balik perekrutan dan pengiriman itu. Joko Priyono alias Karso tidak lain adalah orang kepercayaan Para Wijayanto, pimpinan Jamaah Islamiyah. Pria kelahiran Kebumen tahun 1972 ini diminta untuk mendirikan pusat pelatihan dan rekrutmen yang mereka sebut dengan nama Sasana. Dan saat ini saya berada di Jalan Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan tempat pelatihan para teroris jaringan Jamaah Islamiyah yang lokasinya berada di kaki Gunung Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dan lokasi ini jarak dari jalan utama menuju ke dalam sekitar 1 km. Dan di sini tempat mereka melakukan pelatihan bela diri ataupun pelatihan menggunakan senjata tajam dan bertarung terhadap satu dengan yang lain. Karena kondisi di sini sangat sepi tanpa adanya aktivitas warga. Saya akan mencoba untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah yang disewa selama 2 hari sejak tahun 2018 terdiri dari 3 ruangan dan 2 lantai, dan di sini dilakukan adanya pelatihan-pelatihan. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke Sasana. Mereka adalah orang terpilih yang digembleng ilmu bela diri maupun teori. Anggota muda ini direkrut dari berbagai pondok pesantren dengan kriteria mereka yang mempunyai predikat dan cerdas. Kegiatan Sasana ini telah mencetak 7 angkatan dan memberangkatkan 96 orang askari ke Suriah. Tujuan daripada pelatihan ini adalah membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pimpinan Jemaah Islamiyah. Selanjutnya, hasil pelatihan ini untuk mempersiapkan latihan militer di Suriah. Peserta yang direkrut berasal dari Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Joko Priyono alias Karso, si penanggung jawab Sasana, saat ini sedang menjalani masa pidana penjara 4 tahun di Lapas Kelas 2 Ambarawa, Jawa Tengah. Pria ini ditangkap Densus 88 pada 14 Mei 2019 di Caruban, Madiun, Jawa Timur. Sejak 2011 itu kita disuruh nyiapkan dari materi awal sampai akhir selama kira-kira ya hampir 6-7 bulan lah. Jadi bela diri ini untuk tingkatan tertentu itu dilatih senjata. Jadi kalau arahnya ke kita ini campuran, Mbak. Cuma yang ninja itu ada, yang samurai juga ada. Ada kesempatan bisa bentuk askari, berlatih askari. Dasarnya sudah punya dulu, Mbak. Keinginannya Pak Para itu minimal ranking 1 sampai 10 dari lulusan beberapa pondok. Rata-rata setelah lulus ya antara 19, 22, 23 maksimal. Intinya menyiapkan calon pemimpin masa depan yang memahami realita jihad, Mbak. Perekrutan dan pemberangkatan askari ke Suriah tak lain adalah untuk mengenalkan dan terjun langsung ke medan peperangan. Untuk mengelola Sasana, organisasi Jamaah Islamiyah mengalokasikan dana antara 100 hingga 150 juta rupiah. Dana itu belum termasuk uang saku untuk askari yang mendapat puluhan juta rupiah.
calon ya Mbak, calon pemimpin masa depan. Kita pinginnya seperti itu. Jadi calon pemimpin masa depan, istilahnya kalau Neo-JI ini kan memang tamkin ya, jamaah askari ya, askari. Meskipun dalam penggunaan kita tetap mendasarkan pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita punya kemampuan jihad misal, kemampuan macam-macam. Itu kan ibarat ya Mbak punya pistol lah. Kalau Mbak punya pistol kan nggak akan digunakan kalau nggak perlu Mbak. Dibandingkan dengan nama Upik Lawanga atau Zulkarnain, sosok Parawijayanto kurang dikenal oleh awam. Namun siapa sangka, justru sosok inilah yang menggerakkan roda kelompok Jamaah Islamiyah terus beroperasi selama 10 tahun terakhir. Pria kelahiran Kalijati dan bergelar insinyur ini adalah Amir Jamaah Islamiyah sejak tahun 2009. Parawijayanto adalah sosok yang mengumpulkan kembali anggota Jamaah Islamiyah yang sudah berserak setelah Amir Jamaah Islamiyah pendahulunya yaitu Zarkasi ditangkap pada tahun 2007 silam. Tahun 1998, Parawijayanto menduduki posisi sebagai kepala Mantiki II di era kepemimpinan Amir Abu Bakar Ba'asyir. Hingga akhirnya ia ditunjuk sebagai Amir dan membentuk struktur organisasi baru. Lantas, benarkah penangkapan 23 tersangka tindak pidana terorisme di Lampung ini merupakan bukti virus terorisme masih terus disebarkan? Satu sukses besar bagi Densus ya. Karena apa? Kita menganggap mereka ini sudah tidak eksis. Termasuk Zulkarnain ini selama ini saya sendiri menganggap seperti macam legenda. Seakan-akan seperti tokoh apa namanya? Fiktif. Saking lamanya dia tidak tertangkap, padahal dia terkenal. Dia dikenal dengan sebagai panglima perang askari dari JI. Pergerakan kelompok Jamaah Islamiyah selama 10 tahun terakhir hampir tak terendus oleh publik. Hingga akhirnya muncul kotak amal Yayasan Abdurrahman bin Auf yang diduga turut mencari sumber pendanaan. Tidak kurang dari 20.000 kotak amal disebar di 12 kota di Indonesia. Diduga, pendataan kotak amal untuk terorisme ini mulai digencarkan sejak tahun 2012 lalu. Setidaknya itulah yang diakui oleh Ketua Yayasan Las Aba Fitria Sanjaya. Fitria Sanjaya atau biasa dipanggil Acil, diangkat dan ditugaskan oleh Parawijayanto menjabat ketua yayasan sejak tahun 2012. Sebelumnya, Acil duduk sebagai kepala Tamwil atau pengumpulan dana Jamaah Islamiyah di wilayah Barat. Siapa sangka dari 20.000 kotak amal yang disebar bisa meraup uang miliaran rupiah. Dana itu tentu saja dari hasil sedekah masyarakat. Satu kotak ketika dibuka gitu kan, isinya itu antara 20 sampai 40 ribu per 3 bulan. Karena pengumpulan itu biasa 3 bulan sekali. Di tahun 2014 ketika kita terkumpul kurang lebih sekitar 4 miliar, kita masukkan ke Jamaah Islamiyah itu kurang lebih sekitar 50 juta. Kalau di total persentase itu 1,25% untuk Jamaah Islamiyah dan 98,75 untuk pelayanan masyarakat umum. Untuk menyokong kelangsungan organisasi JI, Las Aba dibebani target setoran 1,5 miliar rupiah per tahun.
Kemudian 1,5 per tahun itu kita breakdown di 11 atau 12 cabang. Tapi tidak semua cabang yang bisa memenuhi target-target seperti itu. Biasanya kalau untuk Palestina, kami langsung mentransfer ke orang-orang yang ada di Palestina. Contohnya misalnya Abdullah Onim, langsung kita transfer. Kemudian kalau misalnya ada untuk Suriah, kita biasanya titip ke SO. Gerakan terorisme bersifat laten gerakan bawah tanah. Seringkali tidak terlihat, namun ada di sekitar kita. Tak ubahnya virus, jaringannya bisa menyebar dengan cepat, membentuk simpul-simpul baru. Itu sebabnya aparat tidak boleh kalah cepat mendeteksi setiap gejala yang muncul. Metro TV